Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa mengikuti kuliah online. Namun demikian dalam kuliah online nanti ini kita tetap akan ketemu dengan tatap muka di kampus untuk mahasiswa pasca sarjana ya. Untuk mahasiswa pasca sarjana magister hukum ya, saudara nanti tolong dicermati karena saudara sebagai calon magister hukum itu nanti saudara tentu sebagai pengembang ya, pengembang ilmu hukum. Nah, untuk kesempatan kali ini akan saya sampaikan tentang aliran-aliran dalam hukum, maksudnya mazhab-mazhab hukum ya. Tentu ada banyak mazhab, nanti bagaimana implementasinya di dalam kehidupan khususnya di Indonesia atau di beberapa negara. Karena memang mazhab-mazhab ini, mazhab-mazhab hukum maksud saya, ini memang rata-rata berkembang di Eropa, di Amerika, ya. Sehingga kita belajar dari sana. Namun demikian, nanti tentu saudara bisa mengembangkan dari mazhab-mazhab ini atau dari berbagai aliran hukum yang nanti akan saya sampaikan. Nanti bisa saudara telaah, bisa saudara kaji sendiri. Ya, yang saya sampaikan kali ini tentu hanya ringkasan atau dasar ya, dasar-dasar dari berbagai aliran hukum ya yang ada. Namun demikian ini banyak sebenarnya. Saudara bisa membaca sendiri dalam berbagai literatur. Apalagi sekarang itu kita bisa membuka literatur itu melalui internet ya, akan lebih mudah. Berbeda dengan zaman saya dahulu, harus beli buku, harus baca ya kan. Kemudian kita harus memahami, merangkum ya, baru nanti bagaimana kita bisa mengimplementasikan terhadap aliran-aliran hukum ini. Tentu ada beberapa aliran hukum yang terkenal ya, yang sering kita dengar kalau kita baca-baca di beberapa literatur. Ada hukum alam, ada positivisme hukum, ada hukum historis ya, aliran historis maksudnya, ada aliran utilitarianisme ya, ada sociological jurisprudence ya, ada banyak lah. Bahkan nanti ada teori pembangunan hukum Indonesia nasional ya, dari Mokhtar Sumatmaja. Di samping itu ada juga perkembangan hukum lain yang berkembang di negara Amerika ya. Ada aliran katakanlah misalnya ada realisme, ada berbagai macam lah. Nanti akan saya sampaikan satu-satu, tapi perlu saya sampaikan, yang saya sampaikan nanti ini adalah sebagai dasar dari berbagai aliran hukum yang ada ya. Tentu tidak kemudian ini sampai secara detail ya, detail. Yang pertama tadi saya sampaikan ada aliran hukum alam. Ini tokoh-tokoh ya, para filosof lama ya, sekelas Grotius dan seterusnya lah ya. Nah, inti daripada aliran hukum alam itu adalah bahwa hukum itu berlaku secara universal ya. Jadi hukum itu berlaku secara universal. Artinya hukum itu abadi selamanya. Mengapa hukum itu berlaku universal? Karena hukum alam itu bersumber dari Tuhan dan akal manusia. Ya. Karena bersumber dari Tuhan dan akal manusia, maka nanti yang muncul di dalam hukum itu adalah bahwa hukum dari Tuhan. Nanti berbagai kitab-kitab suci ya. Ini ada di beberapa negara yang menerapkan peraturan perundang-undangannya itu berasal dari hukum alam, dari kitab suci maksudnya sebagai sumbernya ya. Di negara-negara Timur Tengah, di tahta suci ya, Roma misalnya, itu menggunakan
hukum yang bersumber dari Tuhan. Ya. Ya. Memang dalam aliran hukum alam ini memberikan sumbangan terhadap teori hukum itu adalah memberikan landasan, konsep, metode, serta asas-asas memperkuat hak asasi manusia. Ya. Jadi intinya dalam aliran ini tadi saya sampaikan bersumber dari Tuhan dan akal manusia yang sifatnya universal. Artinya hukum itu ya katakanlah berlaku secara umum ya, secara umum. Yang namanya hukum ya, berlaku untuk semuanya. Nah, yang kedua ada aliran namanya positivisme. Ya, ini ada dua tokoh yang agak sama tapi ya, tapi ada perbedaan, yaitu Augustine dan Hans Kelsen ya, Hans Kelsen. Kalau dari Augustine itu kan melihat sebagai hukum itu adalah positif analisis ya, atau analytical jurisprudence. Sementara kalau dalam Hans Kelsen ya, menggunakan aliran hukum murni ya, reine rechtslehre ya, jadi teori hukum murni ya. Nah, dalam pandangan positivisme ini ya, atau teori hukum murni, Kelsen dan teori terkenalnya adalah teori Steuvenbauer teori kan, piramida. Nanti kan akan kita terapkan bagaimana penerapan teori Kelsen di Indonesia. Tapi minggu depan ya, ini saya sampaikan dasar-dasar dahulu. Ya. Dalam positivisme itu hukum dipandang sebagai perintah, ya, komando. Ya. Komando untuk siapa? Untuk rakyat. Karena hukum itu memegang kedudukan yang tinggi, dan juga perintah. Ya, perintah berarti yang tertinggi, ya, memegang kekuasaan tertinggi dalam hukum itu. Nah, dalam teori ini atau aliran positivisme ini, hukum itu dianggap sebagai sebuah sistem yang logis atau bersifat tetap, ya, tertutup. Karena memang dalam teori ini hukum itu adalah sebagai perintah, sehingga pernah saya sampaikan pertemuan awal dulu, hukum adalah perintah dan larangan, ada sanksi di situ. Ya. Sehingga dalam positivisme itu nampaknya hukum secara tegas memisahkan antara hukum dengan moral. Hukum lepas dari moral. Ya nanti kalau ini bisa, kalau dari implementasi bisa berbahaya. Tapi ini teori, ya, ini aliran positivisme itu. Ya. Sehingga karena hukum itu dibuat oleh penguasa, maka muncul nanti yang namanya undang-undang, peraturan pemerintah, ya kan, dan sebagainya. Nah, namun demikian secara privat, hukum itu juga bisa dibuat oleh masyarakat, oleh rakyat secara individual, ya, yang digunakan untuk melindungi hak-haknya. Misalnya tentang perwalian misalnya, sama ini, tapi yang membentuk rakyat, ya, rakyat secara individual untuk melaksanakan yang diberikan kepadanya, kan? Ya, memang dalam teori hukum murni ini nampaknya hukum tidak ingin dipengaruhi oleh apapun, termasuk moral tadi saya katakan. Ya, moral tidak boleh mempengaruhi hukum. Ya, yang nanti kalau kita analisis nanti tentu akan berbahaya kalau hukum sudah lepas dari moral. Tetapi bukan berarti teori-teori yang ada itu kemudian jelek, tidak. Dari semua mazhab aliran hukum itu nanti tentu akan saling melengkapi, ya, yang saling melengkapi. Mana yang baik akan digunakan. Maka kemudian berikutnya ada teori utilitarianisme, ya, utilitarian, manfaat, utility, ya kan, manfaat. Itu ada Jeremy Bentham, Panzering, ya kan, tokoh-tokoh. Ada banyak tokoh sebenarnya, ya. Ini saya tokoh-tokoh utama saja, ya. Nah, dalam aliran utilitarianisme ini, hukum itu mengedepankan tujuan hukum dan manfaat hukum. Untuk apa? Untuk keadilan hukum itu. Sehingga kalau dalam tadi teorinya Hans Kelsen, tadi dikatakan teori hukum murni, hukum tidak mau dipengaruhi oleh apapun, bahkan moral
itu dibuat secara terpisah dengan hukum. Moral, sanksinya sanksi moral, hukum, sanksinya sanksi hukum. Menurut Kelsen, ya. Ini oleh Jeremy Bentham dianggap tidak tepat. Justru dalam teori yang sekarang ini hukum itu harus punya tujuan, manfaat, dan berkeadilan, maka hukum itu adalah multidisipliner. Ya, saya ulangi, multidisipliner. Artinya apa? Hukum itu ya bisa dipengaruhi oleh sosiologi, politik, ekonomi, budaya, semua mempengaruhi hukum. Artinya apa? Artinya hukum itu tidak hidup dalam ruang hampa, tidak bisa. Kalau yang tadi teori Kelsen tadi kan hukum seolah kan tidak mau dipengaruhi apapun. Hukum is hukum ansih, tidak boleh dipengaruhi apapun. Ya. Tetapi dalam teori Jeremy Bentham atau von Jering ini, unitarianisme ini, itu hukum itu bisa dipengaruhi oleh sosiologi, politik, ekonomi. Ya, nanti untuk implementasi nanti saudara bisa mengimplementasikan ya. Nanti akan kita analisis, kita sharing nanti ya. Nah, kemudian tujuannya apa? Hukum harus ada manfaat, hukum harus berkeadilan. Ya. Dalam perspektif aliran ini atau dalam perspektif teori unitarianisme ini, faham unitarianisme tujuannya adalah untuk apa? Untuk kebahagiaan masyarakat. Itu hukum. Jadi hukum untuk kebahagiaan masyarakat tujuannya. Ingin rakyatnya bahagia. Ya. Tidak untuk untuk diri sendiri, tapi untuk kebahagiaan masyarakat. Ya. Ini aliran yang ketiga ya tadi ya, berarti ya. 3. Jadi ada hukum alam ya. Ada ini dan kemudian ya. Berikutnya ini mazhab sejarah. Berarti bersejarah hukum. Maksudnya mazhab sejarah itu tokohnya adalah von Savigny yang terkenal ya. Bahwa begini teorinya. Bahwa setiap bangsa itu harus punya volkes, jiwa dari bangsa itu. Kalau ingin hukum ditaati masyarakat, maka hukum itu harus punya volkes, jiwa. Harus bagaimana? Ya hukum harus sesuai dengan jiwa masyarakat. Kalau hukum tidak sesuai dengan jiwa masyarakat, pasti akan ditolak oleh masyarakat. Pasti tidak akan ditaati masyarakat. Tetapi ketika hukum itu sudah sesuai dengan jiwa masyarakat, nilai-nilai yang dalam masyarakat, maka hukum akan ditaati oleh masyarakat. Kenapa? Karena sudah sesuai dengan keinginannya. Karena hukum itu tidak dibuat, tetapi tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan masyarakat. Jadi hukum itu akan perkembangan masyarakat. Kita terkenal dengan namanya living law, ya, living law. Hukum yang hidup di dalam masyarakat. Itu yang digunakan dalam aliran ini, von Savigny. Ya, kalau kita contohkan di Indonesia itu ya apa jiwa bangsa Indonesia? Pancasila. Kalau memang hukum ingin ditaati oleh masyarakat Indonesia, maka harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Ya nanti untuk implementasi besok kita ketemu kembali minggu depan ya. Nanti kita diskusi ya. Bagaimana penerapan masing-masing mazhab tadi itu dalam perkembangan hukum khususnya di Indonesia. Bagaimana penerapannya? Ya. Jadi dalam teori ini saya ulangi, mazhab sejarah itu mengharapkan bahwa living law itu merupakan sumber hukum. Sehingga pusat kajian daripada teori ini, dari teori sejarah, mazhab sejarah ini, ya, pertumbuhan hukum itu bukan dari undang-undang, bukan dari putusan hakim, tetapi dari fenomena sosial melalui kasus-kasus konkret. Itulah hukum. Misalnya penyelesaian sengketa tanah, misalkan ada banyak kasus lah. Itu ada cara-cara penyelesaian yang oleh masyarakat itu dianggap penyelesaian yang elegan, penyelesaian yang tepat, penyelesaian yang sesuai dengan jiwa masyarakat itu. Ya, ini misal nanti kita kaji lebih lanjut ya terhadap beberapa mazhab ya dari berbagai mazhab hukum. Nah, kemudian aliran berikutnya ya
adalah aliran sociological jurisprudence, ya. Ini sebenarnya hampir mirip dengan mazhab sejarah, nanti salah bedanya, ya. Hampir mirip. Menurut sociological jurisprudence itu ada Roskopon, Ehrlich, Ehrlich maksud saya, tokoh-tokohnya. Ada banyak sebenarnya, nanti sambil dibaca di beberapa literatur, silahkan nanti ya. Nanti kita sharing, nanti kemudian penerapannya bagaimana. Nah, dalam teori sociological jurisprudence, ya, dalam aliran ini, hukum itu punya pengaruh terhadap masyarakat. Artinya, hukum akan mempengaruhi perilaku masyarakat. Ya. Hukum positif yang baik, maka harus sesuai dengan living law, ya, living law tadi. Ya. Jadi kalau tadi kan sejarah tadi hukum punya jiwa, kalau tidak menjadi hukum positif, kalau memang ingin ditaati sama, harus selaras dengan living law. Artinya nilai-nilai atau hukum itu yang hidup di dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum sebagai suatu proses, law in action, ya, bukan law in the books, bukan law in the books, bukan, saya ulangi. Jadi hukum itu bukan corong undang-undang. Apa kata undang-undang? Tidak. Undang-undang mengatakan barang siapa mengambil dan tidak begitu, tetapi law in action, artinya bahkan harus keluar dari istilahnya itu law in the box. Jadi dari terbelenggu dalam suasana positivistik, ya, tidak begitu. Jadi bagaimana action hukum itu, sehingga dalam perkembangan hukum itu bukan terletak pada perubahan undang-undangnya saja, bukan terletak pada undang-undang saja, bukan terletak pada putusan hakim saja, tetapi pada masyarakat itu sendiri yang merubah. Di perubahan nanti akan melihat dari perkembangan daripada masyarakat, ya. Sociological jurisprudence, ya. Jadi dalam perkembangan hukum nanti, tadi saya ulangi, ini tidak berarti satu aliran lebih baik menjadi aliran yang lain, tetapi nanti akan saling mengisi. Kemudian nanti bagaimana penerapannya, kan begitu. Jadi tidak berarti kemudian lebih baik yang satu dengan yang lain. Nah, ada juga sebenarnya itu aliran realisme hukum, ya. Aliran realis, ya. Jerome Frank, ya, itu mazhab ini, ya. Jadi hukum itu merupakan hasil kekuatan-kekuatan sosial dan alat kontrol sosial. Ini dalam aliran realisme maksud saya, ya. Jadi hukum itu sebagai kontrol sosial. Sehingga dalam realisme hukum itu, ya kan, mengandung konsep tentang masyarakat yang berubah lebih cepat dari hukum realis. Kalau secara teoritik hukum itu kan harus predictable, tapi dalam realisme itu perkembangan masyarakat selalu lebih cepat daripada hukum. Hukum itu akan ketinggalan dengan perkembangan masyarakat. Menurut teori ini ya, karena ada perdebatan, ada teori lain masalahnya, ya, ada mazhab lain, ya. Sehingga realisme itu menganggap adanya pemisahan sementara antara hukum yang ada dan hukum yang seharusnya, antara sein dan sollen, ya kan begitu. Jadi dia menganggap ada kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang terjadi pada saat ini. Nah, dalam realisme hukum itu tidak percaya dengan ketentuan-ketentuan, konsep-konsep hukum, ya kan? Sepanjang ketentuan dan konsep hukum itu tidak menggambarkan apa yang sebenarnya terjadi, apakah di pengadilan, apakah dalam masyarakat, ya kan? Sehingga dalam aliran realisme hukum itu menekankan evolusi pada tiap bagian hukum dengan mengingatkan segala akibat hukumnya, kan begitu. Jadi dalam aliran hukum ini memang
tampak bahwa perubahan-perubahan ketentuan-ketentuan itu silahkan, tetapi perubahan itu kadang-kadang tidak menggambarkan realitas dalam masyarakat. Jadi saya katakan, realisme hukum menganggap ada perbedaan hukum yang berlaku dan apa seharusnya dilakukan. Jadi antara sein dan sollen itu berbeda. Nah, itu berbeda. Berbeda apa namanya itu aliran ya, berbeda alirannya. Ada juga aliran berikutnya namanya ini ya berkembang di Amerika, ya, namanya Freilehre atau ajaran hukum bebas, ya. Artinya begini, hukum bebas itu hakim, juris, ya kan, mempunyai tugas menciptakan hukum, menemukan hukum. Dulu S1 kan ada reg finding, ya kan begitu kan pada waktu di S1 reg finding. Hakim itu wajib menemukan hukum, bebas hakim itu, ya. Sehingga tugas hakim itu bukanlah menerapkan undang-undang, bukan menerapkan undang-undang, tetapi menciptakan penyelesaian, ya, terhadap suatu peristiwa konkret, ya. Sehingga dengan pemecahan oleh hakim tadi ini nanti dapat digunakan untuk hakim-hakim berikutnya, ya. Tapi ini berkembang di Amerika ya, karena di Amerika perlu kita pahami bahwa sana kan sistemnya kan Anglo-Saxon, ya kan, karena Anglo-Saxon itu menempatkan apa namanya jurisprudensi itu sebagai sumber hukum utama. Di kita sumber hukum juga, tetapi tidak utama, ada undang-undang sumber hukumnya. Tetapi kalau di Amerika memang jurisprudensi menjadi apa namanya itu menjadi sumber utama, sehingga bisa jadi bahwa putusan hakim yang ada di atasnya itu tentu akan diikuti oleh hakim-hakim di bawahnya. Maka tadi saya katakan hakim itu tidak menerapkan undang-undang, tetapi hakim menciptakan penyelesaian yang tepat untuk permasalahan yang konkret. Ya, nanti kalau bagaimana implementasi di Indonesia nanti akan kita jelaskan untuk pertemuan-pertemuan apa namanya berikutnya, ya berikutnya. Nah, ini yang terakhir perlu saya jelaskan. Ini adalah apa namanya teori pembangunan nasional. Ini dibawa oleh Mokhtar Kusumaatmadja pada waktu itu ya. Jadi ini saya jelaskan dari teori pembangunan nasional. Apakah nanti akan dipakai di Indonesia selamanya karena ada reformasi dan perubahan, ini perlu saya sampaikan teori pembangunan nasional yang dibawa oleh Mokhtar Kusumaatmadja ya. Ya. Jadi perubahan hukum itu melalui perundangan. Melalui perundangan. Ya. Yang secara garis besar itu dibagi dua. Yaitu adalah masalah yang langsung mengenai kehidupan pribadi seseorang dalam hubungannya dengan budaya dan spiritual. Ya, perubahan tadi itu melalui perundangan ya. Yang kedua, masalah yang berkaitan dengan masyarakat dan memajukan yang umumnya adalah netral, ya, netral. Misalnya, mempercepat kodifikasi dan unifikasi hukum, penegakan hukum, membangun budaya, memperkecil multitafsir, ya, integrasi bagi negara dalam masyarakat yang plural, ya. Nah, ya. Memang teori ini pernah diterapkan pada masa waktu itu pada masa Orde Baru, ya Orde Baru, teori diterapkan, ya, di Indonesia, ya. Artinya secara garis besar ini saya saya sampaikan bahwa masalah-masalah kehidupan pribadi pun akan diatur oleh undang-undang, melalui undang-undang. Tidak bisa, ya, tidak bisa hukum itu tanpa ada undang-undang yang mengatur. Sehingga perilaku manusia adalah undang-undang. Ada yang mengatakan ini dianggap sebagai hukum sebagai tool, ya, tool social engineering untuk merekayasa sosial. Agar apa? Mereka bisa mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pihak pemerintah, dalam ini adalah undang-undang. Nah,
Namun demikian, dalam penerapan hukum itu juga bisa bersifat netral, ya. Penegakan hukum, percepatan kodifikasi. Ada toh sekarang itu apa namanya? Sekarang ada masuk itu adalah RUU-KUHP, ya. Rencana Undang-Undang Kitab Undang Hukum Pidana. Ini sekarang baru diproses dalam DPR, ya. Tapi sampai sekarang memang belum jadi. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dalam teori pembangunan nasional itu hukum itu diterapkan, ya. Nampaknya di dalam teori ini, ya kan, itu tidak sekedar bahwa hukum itu adalah undang-undang, ya, tetapi juga mengakomodasi dari kepentingan yang ada di dalam masyarakat, ya. Nah, dari berbagai aliran tadi, dari berbagai teori-teori tadi, nanti akan kita kita analisis bagaimana proses penerapan hukum. Bagaimana kita bisa mengkaji sebuah undang-undang. Apakah ada undang-undang ini berarti ini masuk kategori aliran hukum alam. Ada undang-undang ini, ternyata ini sudah masuk hukum yang aliran mazhab sejarah dari von Savigny tadi saya katakan itu. Nanti ada berbagai macam produk undang-undang. Nanti akan kita analisis dalam bagaimana penerapan hukum nanti yang ada di Indonesia, ya. Saya kira itu yang dapat saya sampaikan untuk saudara-saudara yang belajar dalam pengembangan hukum, ya, khususnya mahasiswa pasca sarjana. Sehingga nanti ke depan kita bisa lebih punya kontribusi terhadap pembangunan hukum nasional di masa-masa yang akan datang. Demikian, wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.